Ada tukang pijat yang buta. Dia sering mendapat panggilan untuk memijat. Dan banyak orang kaya menggunakan jasanya. Pada hari itu, tiba-tiba ia mendengar suara pintu dibuka. Tanpa diduga, sekelompok orang yang mengenakan topeng masuk ke dalam rumah. Mereka hendak mencuri di brankas orang kaya tersebut. Penjahat itu menyuruh brankas untuk dibuka. Tono tidak ingin hartanya dikuras, sehingga ia ingin membela diri. Ketika ingin membuka brankas, ia mengambil tongkat golf, sehingga perampok itu marah dan menembak mati Tono, lalu menyeret tubuhnya untuk membuka brankas dengan sidik jarinya. Tukang pijat itu ketakutan karena tidak tahu apa yang terjadi. Penjahat itu memastikan dengan pisau, dan tidak ada respons, sehingga sudah pasti pemijat itu buta. Penjahat itu membiarkan tukang pijat itu hidup. Para penjahat mengambil semua uang, lalu mereka pergi. Ketika ada polisi yang ingin mengejar penjahat, tapi polisi kehilangan jejak. Ketika ada di persimpangan, mereka melihat ada anak laki-laki yang terjatuh dari sepeda. Sehingga polisi berpikir bahwa persimpangan di mana anak itu terjatuh adalah jalan para penjahat. Polisi salah mengambil jalan. Itu adalah strategi mereka untuk mengecoh polisi. Anak yang jatuh itu suruhan penjahat. Rudy diperiksa oleh polisi. Dia mengatakan buta, sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Ada polisi yang tahu bahwa salah satu mata tukang pijat itu normal, sehingga polisi itu mengatakan jangan mengatakan yang sebenarnya. Rudy dibawa ke penjara. Ada komplotan penjahat yang menyusup, sehingga dia tahu bahwa tukang pijat itu berpura-pura buta. Gerombolan penjahat itu ingin menembak tukang pijat itu. Ditunggu sampai keluar. Ferdi disuruh yang menembak untuk diuji nyali seberapa berani untuk melakukan pembunuhan. Ferdi terdiam lama. Dia merasa takut, sehingga Rudy selamat karena Ferdi tidak berani menembak. Tapi ternyata tidak ada peluru di pistol itu. Ini hanya ujian untuk Ferdi. Rudy merasa ada hal yang tidak biasa di mobil polisi. Ada anggota penjahat yang menyetir mobil. Rudy menjadi panik, namun pintu mobil terkunci. Tak lama kemudian mobil itu berhenti di jalan sepi. Anggota penjahat satunya masuk. Rudy akan mendapat masalah. Sementara Ferdi mendapat ancaman untuk ikut bergabung menjadi perampok. Ketua perampok ingin sekali Ferdi menjadi anak buahnya. Para gerombolan penjahat itu melakukan misi untuk merampok rumah orang kaya. Ferdi hanya perlu mencongkel pintu rumah ini. Ada yang mengintai dari jarak jauh dengan senjata sniper. Namun, setelah Ferdi memasuki rumah target, ia merasa familiar dengan gambar anak kecil. Ada perasaan yang terasa tidak asing. Perampok masuk dan memukul pemilik rumah itu. Ferdi terkejut ketika melihat pria tua itu. Karena merasa tidak asing, Ferdi disuruh menembak pria itu. Jika tidak melakukan itu, dia akan dihukum. Ferdi terpaksa menembak pemilik rumah itu. Dia merasakan ada perasaan bersalah, sehingga dia memeriksa rumah itu. Ada hal yang tidak asing bagi Ferdi. Dia menemukan tumpukan pencarian orang hilang. Dia baru sadar, rumah itu adalah rumahnya. Dia telah membunuh ayahnya, yang bertahun-tahun telah mencari Ferdi. Ayahnya sangat ingin menemukan Ferdi, karena merasa kehilangan anaknya. Setelah mengetahui kebenaran, Ferdi menangis sampai meneteskan air mata. Tiba-tiba, ia mendengar suara keributan. Dia menjadi terkejut.